اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وعلى ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Kesempatan bersedekah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pertemuan kita pagi ini kita akan mendapatkan surat baru, dan di akhir-akhir Al-Quran ini satu surat rata-rata satu kali pertemuan, karena rata-rata satu surat tidak sampai 10 ayat. Mulai daripada surat Al-Qadr, Lailatul Qadr kemarin, dan sekarang juga surat Al-Bayyinah atau surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Kita akan berjumpa dengan surat Al-Bayyinah, dan bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat 1 sampai habis, sampai selesai, karena cuma satu kali pertemuan. Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya atau mushafnya masing-masing bisa buka surat Al-Bayyinah, atau yang lebih kenal dengan surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. 98 ayatnya 1 sampai habis. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke screen. Kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustazina Ustaz Safi Soleh, untuk membacakan kepada kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah SWT sebagaimana ayat ini turun dari langit kepada Rasul kita Muhammad, dan dari Rasul kita Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا إلا وما تفرق الله مخلصين له الدين حنفاء
Seulang Ustaz. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من وما تفرق Ustaz, الكتاب mohon Ustaz ulang sekali lagi Ustaz. بينا من بعد ما ayat 4 Ustaz. بينا وما تفرق Ustaz. وما تفرق الذين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين الدين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة دين القيمة وذلك دين القيمة ذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي ذلك لمن خشي ربه ذلك صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan, kita aturkan kepada Ustaz Safi Soleh, selalu setia menemani kita, membimbing kita, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj, dengan tahsin, dengan tertib yang benar, sehingga kita semua insya Allah semakin lama semakin benar dalam membacanya. Dengan doa semoga Allah SWT senantiasa memandang beliau dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Amin. Amin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT menjadikan bapak ibu sekalian bagian daripada hamba-hambanya yang di dalam Al-Quran disebut dengan ibadi, hamba-hambaku. Yang nanti di akhir hayatnya bukan dicabut nyawanya, tapi dipersilahkan kembali kepada Allah. Amin. Karena rindunya Allah kepada bapak ibu semuanya. Amin. Amin. Kita akan memulai surat baru kita, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat ini adalah surat yang ke-98. Secara bahasa Al-Bayyinah di sini kalau di versi bahasa Indonesia bukti yang nyata, kalau bahasa Inggrisnya the evidence. Kemudian ini adalah turun di Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini di tengah-tengah juz Ammah, surat-surat pendek yang mayoritasnya turun di Mekah, ada juga yang turun di Madinah, dan aura Madinahnya terasa, aura Madaniyahnya terasa. Kenapa? Karena ayatnya tadi panjang-panjang. Walaupun ini berada di juz Ammah kan rata-rata pendek-pendek tuh ayatnya. Tetapi di surat Al-Bayyinah ini adalah panjang-panjang. Jadi kita lihat tadi satu ayat bisa sampai beberapa kalimat. Jumlah ayatnya 8 ayat, sama dengan surat Al-Qadr kemarin, tetapi Al-Qadr itu pendek-pendek. Kalau ini adalah 8 ayat tapi agak panjang-panjang, sehingga pada kesempatan pertemuan kita kali ini tentu tidak bisa kita mengeksplor lebih jauh. Kita tidak bisa banyak melakukan pembanding-pembanding ayat-ayat yang bisa saling menjelaskan, karena sangat panjang tadi ayat-ayatnya. Kemudian juga sekalian, secara bahasa sebetulnya bayyinah itu dari kata bayan. Ini sebetulnya adalah berbicara tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebetulnya adalah bayyinah. Al-Quran itu adalah bukti kebesaran Allah dan bukti kenabian Muhammad. Apa sebabnya? Karena sampai sekarang terbukti
setelah 1400 tahun itu tidak ada yang bisa membatalkan argumentasi Al-Quran. Seandainya ada yang bisa mematahkan argumentasi Al-Quran, baik yang berkenaan dengan alam rohani ataupun yang berkenaan dengan alam materi, alam jasmani, tentu Al-Quran sudah menjadi bulan-bulanan. Tentu Al-Quran sudah menjadi objek serangan yang luar biasa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sampai sekarang tidak pernah mendengarkan mereka menyerang Al-Quran. Yang diserang adalah nabinya saja. Sama dengan pada zaman Nabi juga, cuma nabinya disebut sebagai gila. Nabinya disebut sebagai kemasukan jin. Nabinya disebut sebagai bermacam-macam tukang sihir. Kenapa? Karena Al-Qur'annya atau kitab sucinya tidak bisa diserang. Dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi gramatikanya, dari sisi konten atau isinya, dari sisi ilmu pengetahuan yang dikandungnya, itu tidak bisa diserang, tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Kita sudah masuk sudah 14 abad dan dunia pengetahuan berkembang begitu pesatnya, kemajuan begitu banyak, penelitian begitu banyak, tetapi tak satu pun yang bisa dikatakan berkontradiksi dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah sekarang pun juga yang diserang cuma nabinya. Dibuatlah lukisan-lukisannya nabi yang tidak pantas, karena Al-Qurannya tidak bisa. Tidak pernah kita mendengarkan ada serangan kepada ayat-ayat Al-Quran tertentu. Kenapa? Karena memang tidak bisa mereka menyerangnya, karena begitu mereka menyerang ayatnya, ayat itu bisa dibuktikan kembali bahwa apa yang mereka katakan itu adalah tidak benar, salah, falasi. Secara logika tidak sesuai dengan penalaran, baik itu yang sifatnya deduktif, induktif, ataupun analogi. Jemaah yang berbahagia, mari kita mulai ayat pertama daripada surat Al-Bayyinah ini, dan kita perhatikan ilustrasinya. Ilustrasinya ini kita ambil dari sebuah patung yang ada di Amerika, patung Liberty namanya. Memang patung ini sekarang tidak disembah, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang bawa sajen di sini. Tetapi ini adalah patung yang menyimbolkan kepada kebebasan. Lihatlah tadi di di obornya di atas kasih menyala. Nah, menyembah kebebasan juga adalah syirik. Karena tidak ada kebebasan di dalam kehidupan kita secara mutlak. Misalnya bebas menyerang negaranya orang, bebas mengambil tanahnya orang, itu jelas bukan kebebasan. Itu adalah penindasan dan itu adalah penjajahan. Mendukung Israel mengambil tanahnya orang Palestina, itu bukan kebebasan. Yang menyingkirkan orang-orang Indian, membunuh mereka dan mengambil tanah-tanah mereka, itu bukan kebebasan. Tapi itu adalah penindasan. Itu adalah kolonialisme namanya. Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kita potong langsung di sini. Sampai ini hatta sampai ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka al-bayyinah. Di sinilah muncul nama suratnya. Jadi nama surat ini munculnya di sini nih. Ya. Jadi sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Ya. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi kita pelakunya di sini nih. Orang-orang kafaru di sini kalau sekalian bukan kata benda ya. Walaupun terjemahnya kafir, tapi bahasa Arabnya itu kafaru, orang-orang yang menutup hatinya. Ini kafaru adalah fi'il madhi bentuk jamak. Ya, ini adalah madhi jamak. Dari kata kafara, kafaru. Ya, jadi kafaru ini adalah orang-orang yang telah menutup hatinya. Orang-orang yang menolak kebenaran. Min dari. Jadi orang ini dari kalangan apa? Ahlil kitab. Ahlil kitab itu yang kita pahami dalam Al-Quran adalah Yahudi dan Nasrani. Yaitu ahli kitab suci sebelum Al-Quran. Seperti Injil, Zabur, Taurat, bahkan disebut dalam surat Al-Alaq suhufil ula, termasuk suhuf Ibrahim. Jadi min ahlil kitab. Bahkan kita juga sekarang berhak disebut sebagai ahli kitab karena kita juga diberikan kitab suci Al-Quran. Karena kitab di sini adalah yang datang dari Allah terutama. Jadi orang-orang kafaru dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani wal musyrikin dan musyrik yang dimaksud sini yang ada di Mekah, penyembah berhala.
Jadi ini adalah banyaknya tinggal di Madinah. Ini adalah di Mekah. Surat ini adalah surat Madinah, maka berbicara tentang ahli kitab. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal kita membahas surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah, itu tidak pernah kita menemukan ada cerita tentang ahli kitab. Kita tidak menemukan ada cerita tentang ahli kitab. Apa sebabnya? Di Mekah tidak ada ahli kitab, yang ada orang musyrik dan orang Hanif. Jadi di Mekah itu boleh dikatakan cuma dua penduduknya, yaitu Hanif, Hanafiyah, dan musyrikin. Hanafiyah itu adalah yang mempertahankan ajaran tauhid Nabi Ibrahim, termasuk keluarga Nabi besar Muhammad kita ke atas. Jadi Nabi Muhammad kita ke atas, yaitu Bani Hashim ke atas, Bani Abdul Manaf sampai ke atas adalah tembusannya kepada Bani Ismail, Ibrahim, itu adalah mempertahankan tauhid. Tapi sebaliknya dari Bani Ismail juga, tapi bercabang ke sebelahnya, nanti melahirkan Umayyah, itu adalah kebanyakan penyembah berhala. Termasuk Abu Sufyan, itu semua penyembah berhala. Nah, jadi mereka termasuk kategori musyrikin. Jadi ahli kitab ini adalah ahli kitab suci seperti Injil, Taurat, dan Sufi Ula, itu Sufi Ibrahim. Al musyrikina penyembah berhala. Jadi artinya orang-orang kafaru di sini, orang kafaru di sini tidak hanya dibatasi pada orang musyrik, tapi juga ahli kitab. Dengan demikian kata kafaru itu tidak bisa dimonopoli oleh satu agama, dan tidak boleh juga dikatakan ahli kitab itu otomatis kafaru. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan di sini ada minnya di sini. Ini ada kata minnya. Kata-kata min di sini artinya tidak semuanya. Min di sini bermakna sebagian. Jadi orang-orang yang tertutup hatinya atau kafaru sebagian dari ahli kitab dan musyrik. Kenapa? Karena ada dari ahli kitab nanti juga dengan senang hati menerima ajaran Islam. Begitu orang musyrik. Orang-orang Mekah yang kemudian menjadi pengikut setia Nabi banyak tadinya musyrik. Jadi dengan demikian tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa dianggap semua begitu. Maka dikatakan ada min di sini. Jadi kalimat ini menjelaskan kepada kita berbahayanya melakukan generalisasi. Tidak boleh melakukan generalisasi. Jadi kalau kita mengatakan semua orang non-Islam itu kafir, jelas salah berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan kafir itu min dari ahli kitab. Jadi kita katakan orang-orang non-Islam itu ada yang kafir, ada yang tidak. Dan orang yang mengaku Islam juga seperti itu. Ada yang tertutup hatinya, ada yang tidak. Karena min ahli kitab ini dari kalangan ahli kitab. Wal musyrikin. Tidak apa? Tidak akan menjadi. Nah kira-kira gitu. Lam yakun. Tidak akan. Ya. Tidak akan menjadi. Jadi orang-orang yang tertutup hatinya dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik ini tidak akan. Ya. Jadi ada kata-kata tidak akan. Ya. Tidak akan apa? Munfakina. Tidak akan munfakina. Apa itu munfakina? Tidak akan meninggalkan keyakinannya, tidak akan meninggalkan kepercayaannya, hatta sampai ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayinah, yaitu al-bayinah, penjelasan, description, sampai datang kepada mereka penjelasan, deskripsi penjelasan. Yang namanya deskripsi penjelasan yang nyata. Deskripsi agak berbeda sedikit dengan definisi. Ya, kalau definisi itu kan adalah berkaitan dengan spesies yang disebut dengan apa namanya jenis, lalu kemudian ada pasalnya. Seperti manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah itu definisi namanya. Hewan adalah golongan besarnya karena kita manusia dikategorikan hewan dari sisi lahiriah. Karena ciri-ciri hewan dalam dunia pengetahuan itu bergerak-gerak, berjalan, makan, minum, berkembang biak. Itu namanya jenis hewan. Maka dari sisi lahiriah, kita adalah masuk kategori hewan. Tetapi ada pembedaannya dari hewan yang lain, yaitu apa? Berpikir, yaitu akal. Maka disebutlah manusia itu adalah hewan yang berpikir. Al-hayawanun natik, kata orang Arab. Jadi kita dari jenis hewan, karena ya benar-benar sama dengan hewan, makan, minum. Dan Al-Quran mengatakan apabila manusia sudah tidak menggunakan akal pikirannya, ya benar-benar ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Ya. Kenapa disebut hewan ternak? Yang namanya hewan ternak itu kan kerjanya cuma makan dan minum. Itu namanya hewan ternak. Nah jemaah sekalian, jadi hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak
akan melepaskan keyakinannya, mereka tidak akan menanggalkan kepercayaannya atau keagamanya sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Kata-kata al-bayyinah di sini adalah Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran disebut al-bayyinah? Karena Al-Quran itu bukan hanya petunjuk, tapi sekaligus penjelasan atas petunjuk tersebut. Surat Al-Baqarah 185 kita sering angkat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan itulah unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Adalah hudan linnas. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin. Ini muncul di sini nih. Wa bayyinatin minal huda. Cuma bedanya di surat Al-Baqarah itu nunnya di sini pakai mat. Taknya kemudian terbuka dari marbut menjadi maftuh, marbuta menjadi maftuhah. Kenapa? Karena menjadi bentuk jamak perempuan, muannas salim namanya. Jadi menjadilah al-bayyinatin, kan begitu, al-bayyinat. Jadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk, tapi sekaligus penjelasan atas petunjuk itu. Jadi kalau kita ingin menjelaskan satu kata atau satu kalimat dalam Al-Quran, sebaik-baik penjelasan adalah Al-Quran itu sendiri. Apabila bukan Al-Quran, berarti kita menyandarkan Al-Quran pada sesuatu di luar Al-Quran. Ketika Al-Quran kita sandarkan di luar Al-Quran, berarti runtuhlah tegak lurusnya kebenaran Al-Quran. Karena namanya tegak lurus kan tidak bersandar kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian coba ambil spidol. Spidol itu apa namanya? Pulpen besar itu. Karena itu adalah apa namanya? Lurus, coba dikasih berdiri. Pasti bisa. Kenapa? Karena tidak perlu bersandar kepada yang lain kalau dia selama dia tegak lurus. Kebenaran itu tidak bersandar kepada yang lain. Kebenaran bersandar pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ya namanya kebenaran tempat bersandar dari segala sesuatu. Maka begitu juga Al-Quran sebagai kebenaran, dia adalah al-bayyinat, penjelasan-penjelasannya akan menjelaskan termasuk dirinya sendiri. Jadi Al-Quran bukan saja menjelaskan alam semesta, mikro dan makro kosmosnya, bukan hanya menjelaskan alam rohani dan alam jasmani manusia, bukan hanya menjelaskan dunia dan akhirat, bukan hanya menjelaskan makhluk dan khaliknya, tapi bahkan juga menjelaskan dirinya sendiri. Maka metodologi tafsir Al-Quran yang paling baik, dan itu adalah metodologi yang kita simpulkan dari dalam Al-Quran adalah ayat menjelaskan ayat. Kata menjelaskan kata. Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Maka disebutlah di sini lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab yang tadinya tertutup hatinya tidak akan melepaskan ketertutup hatinya sampai dia mendengarkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Al-Quran paling indah kalau kita bahas dan menjelaskan dirinya sendiri. Begitu bersandar kepada di luar dirinya, siapapun, apapun, maka berarti Al-Quran bukan kebenaran yang sifatnya mutlak. Tetapi dia masih butuh sandaran di luar dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran ini, Bapak sekarang kita lihat ini Al-Quran kita. Ini bukan hanya, kan kita sebut Al-Quran, tapi isinya semuanya semua kitab suci yang ada di dalamnya. Karena dia adalah merangkum seluruh kitab-kitab suci yang pernah turun pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi, Rasulun minallah. Nah, siapa nanti yang menjelaskan itu? Bayyinat. Itu adalah Rasulun minallah. Jadi, akan datang Rasul dari Allah. Rasulun dari Allah minallah. Jadi mereka membutuhkan Rasulun minallah. Rasul, seorang Rasul. Jadi al-bayyinah tadi itu adalah Rasulun minallah, Rasul dari Allah. Makanya kita katakan Al-Quran pertama itu bukan mushaf seperti ini. Bukan, ini kita sebut dengan mushaf, bahasa mushaf. Ya, terkenal dengan mushaf Utsmani. Ya, ini bukan Al-Quran pertama. Ini adalah Al-Quran nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu adalah dirinya Rasul. Jadi tadi al-bayyinah itu adalah Rasulun minallahi.
Nah, rasul ini nantinya lalu kemudian ia perlu membacakan atau mengajarkan. Yang dibacakan atau diajarkan itu lalu kemudian dua hal, dihafal dan ditulis. Ada yang menghafalkannya, lahirlah tahfiz itu. Lahirlah hufaz itu. Yang kedua, menuliskannya, lahirlah mushaf itu. Jadi lahirlah hufaz dan lahirlah mushaf. Ya, hufaz adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Pada zaman Nabi banyak sekali orang menghafal Al-Quran. Terkenal dengan peristiwa Bir Mauna itu, ada beberapa puluh orang penghafal Al-Quran yang terbunuh di sana karena ditipu ataukah dihianati perjanjiannya oleh orang-orang kafir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ketika dibacakan, jadi ketika terjadi prosesi pembacaan ini ataukah pengajaran, ya teluk sebetulnya lebih tepat kepada mengajarkan, menelaahkan, dari kata talaya teluk, menelaahkan. Tentu kalau ditelah membaca dulu baru kemudian dijelaskan. Nah, jadi ketika Al-Quran oleh Rasulullah SWT dijelaskan, dibacakan, maka muncullah tadi dua unsur. Ada satu pihak yang menghafalnya, orangnya dengan hafiz, bentuk jamannya hufaz, dan ada yang menuliskannya. Hasil tulisannya seperti ini disebut dengan mushaf. Ya. Bentuk jamannya suhuf. Ya. Jadi ada yang hafiz, hufaznya, dan ada suhuf atau mushafnya. Jadi Rasulun minallah. Yang mereka butuhkan adalah Rasul dari Allah. Ia telu. Apa yang dibacakan? Suhufan, lembaran-lembaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menjadi saksi pada kesempatan malam hari, pagi hari ini, bahwa nabi-nabi itu membacakan Al-Quran, bukan di luar Al-Quran. Ini yang dibacakan apa? Suhufan, suhuf-suhuf. Yang dimaksud suhuf-suhuf di sini adalah lembar demi lembar daripada Al-Quran atau ke ayat demi ayat. Kita artikan saja suhuf di sini ayat demi ayat, surat demi surat daripada Al-Quran. Itu dibacakan yang disucikan ini. Ya telu suhufan mutahharatin. Ini kan ayat ini menyebabkan kita harus membebaskan Nabi, bahwa Nabi punya pengajaran yang lain, punya buku teks yang lain. Jadi Nabi ketika ada di tengah-tengah umat pada saat itu, ketika masih hidup, tidak ada kurikulumnya kecuali yatlu suhufan mutahharatan. Membacakan kepada umat, kepada manusia pada saat itu suhufan. Ayat demi ayat, kata demi kata, surat demi surat yang tersucikan ini mutahhar. Yatlu suhufan mutahharatan. Ingat kata disucikan. Karena kitab ini adalah mutahhara, maka harus diberikan kepada manusia yang mutahhar juga. Ini kan manusia mutahhara. Ya. Yang disucikan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, ketika berkaitan dengan siapa pelanjut keagamaan atau kenabian setelah Nabi wafat, karena buktinya dunia masih berlangsung sampai sekarang sudah 1400 tahun, bayangkan kalau tidak ada pelanjut kerasulan. Sebagaimana sebuah negara tidak ada presiden pengganti. Dapat Bapak Ibu saya bayangkan, sebuah kerajaan besar seperti Inggris, tidak ada penggantinya, tidak ada mekanisme penggantinya, ini kan fatal. Nah, di dalam Islam sekarang menjadi masalah karena dianggap tidak ada penggantinya Nabi, sehingga sampai sekarang terjadi kesimpang siuran. Ya, kita lihat menentukan saja satu Syawal, satu Ramadan, kita kan masing-masing punya metodologinya sendiri. Ya, tidak ada penyeragaman. Padahal sama-sama Al-Qur'annya, sama-sama juga bulannya, sama-sama juga mataharinya, sama-sama juga buminya. Ya, dan saya katakan kalau ini berkelanjutan terus-menerus, ya udah kita akan susah menjadikan bulan Qamariyah Hijriah itu sebagai patokan di dalam membuat perencanaan-perencanaan, membuat bisnis plan misalnya, membuat rencana perjalanan misalnya, karena kita tahu hari Senin depan jatuh tanggal berapa, ya kita tidak mengerti. Sementara kita harus mengisi formulir. Kita harus mengisi mengisi kolom kalau pada saat kita beli tiket atau pengen kita pengen booking hotel misalnya jauh-jauh sebelumnya, 2 bulan 3 bulan sebelumnya biar murah, kita butuh planning seperti itu. Tapi ketika menentukan 1 Syawal 1 Ramadan itu susah, kan berarti kita susah untuk menjadikan bulan Qamariyah Hijriah sebagai standar internasional, standar di kalangan umat Islam saja tidak bisa. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, Al-Fakir sendiri, ya udah saya secara pribadi mengikuti kerajaan atau pemerintah, tetapi dengan tetap menghormati yang setinggi-tingginya
perbedaan yang ada. Kita menghormati siapa saja yang ingin berbeda. Ya, selama perbedaan itu tidak melahirkan kekacauan, tidak melahirkan anarkisme dan chaos. Ya, makanya kemarin kita sudah bicara kapan itu bahwa kita tidak setuju dengan pihak-pihak termasuk pemerintah daerah yang tidak memberikan izin kepada Muhammadiyah untuk berlebaran pada hari Jumat, seandainya pemerintah secara resmi berlebaran hari Sabtu misalnya. Apa sebabnya? Ya, Muhammadiyah juga anasir umat, anasir bangsa dan negara yang jauh lebih tua dari negara. Muhammadiyah lahir tahun 1912, negara Indonesia lahir tahun 1945. Ya, jadi adalah tidak arif dan tidak sama sekali Islami kalau kita tidak memberikan izin kepada mereka menggunakan fasilitas Tuhan dan fasilitas negara. Oleh sebab itulah inilah jemaah sekalian prinsip kita di tempat ini. Kita punya prinsip, tetapi kita juga menghormati prinsip-prinsip orang lain. Untuk apa? Supaya kita tetap hidup bersama, nyaman dan harmonis. Karena salah satu tanda Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya damai, sentosa, sejahtera sampai hari kiamat. Dan salah satu doa kita atau kawiridan kita adalah tentang kedamaian yang bersumber dari Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata rabbana bis salam. Coba. Nah, jadi Rasulullah minallah yatlu sufa mutahharatan. Jadi Nabi itu hanya membacakan suhuf, lembaran-lembaran atau ke ayat-ayat yang berasal dari mutahharatan. Jadi cuma sekian serbahagia berarti bahwa umat Islam sekarang kenapa menjadi bermasalah? Karena terlalu jauh melebar keluar. Ya. Melebar keluar. Bahkan Al-Quran hampir tidak pernah dibaca secara sistematis dan tartibi. Tartibi itu tertib, bersusun. Dari A sampai Z. Dari Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 dan seterusnya. Hampir tidak ada, sehingga umat kita tidak pernah mendapatkan perspektif yang sempurna, holistik dan komprehensif berkenaan dengan kitab sucinya sendiri. Padahal kaidah salah satu iman kita adalah beriman kepada kitab suci. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran ini kita sebutkan saja suhuf di sini Al-Quran, dan kita sudah bahas di dalam surat Al-Ala. Ya. Dalam Bismi Rabbikal A'la, setelah Allah berfirman, qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Quran juga adalah suhuf yang mutahharatan. Nah, di dalam Al-Quran yang sudah suhuf mutahhar ini, pihak di dalamnya kutubun qayyimatun. Di dalamnya ini fiha, di dalamnya ada kutubun, kitab-kitab sebelumnya yang masih belum dirubah. Qayyimah di sini yang belum mengalami perubahan, belum mengalami belum mengalami perubahan-perubahan, ya. Belum mengalami tahrif, ya. Terutama tahrif lafzi namanya. Jadi di dalamnya ada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ingin membaca Injil yang asli, bacalah Al-Quran. Kalau ingin baca Taurat yang asli, bacalah Al-Quran. Sebelum mengalami perubahan-perubahan. Itu kutubun qayyimatun. Di dalamnya ada kitab-kitab suci sebelumnya, qayyimah yang masih benar, yang masih lurus. Yang masih original. Yang masih orisinal. Itu masih di dalamnya. Ya. Makanya Bapak sekalian kalau kita baca Al-Quran, ya cerita tentang Injil banyak. Sama kalau kita baca Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kurang lebih seperti itu. Cerita tentang Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa lahir, siapa keluarga itu kan lengkap dalam Al-Quran. Siapa kakeknya, moyang, siapa ketahuan. Begitu ya dengan Nabi Musa, banyak sekali bicarakan dalam Al-Quran. Jadi dalam cerita Nabi Sulaiman, bahkan ada surat-surat khusus turun berkenaan dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seperti surat Saba misalnya, itu ada di dalamnya. Jadi fiha kutubun qayyimah. Surat An-Naml juga berbicara tentang Nabi Sulaiman. Jadi fiha kutubun qayyimatun. Di dalam Al-Quran itu tersimpan isi kitab-kitab yang masih benar,
yang masih belum mengalami tahrif. Tahrif itu artinya perubahan. Bapak sekalian, tahrif itu ada dua macam, ada tahrif lafzi dan ada tahrif maknawi. Tahrif lafzi itu adalah lafaznya berubah, redaksinya berubah, teksnya berubah. Tapi kalau tahrif maknawi, teksnya tidak berubah, lafaznya tidak berubah, tetapi maknanya dirubah. Seperti yang sering kita bahas di sini. Dalam pandangan kita, penggunaan kata abasa wa tawalla yang dialamatkan kepada Nabi, bagi kita yang percaya dengan bahwa bukan Nabi yang bermuka masam, ya itu adalah tahrif. Tentu bagi mereka yang tidak percaya seperti itu, ya bukan tahrif, tapi bagi kita adalah tahrif. Karena bagaimana mungkin Nabi yang disebut dengan sempurna, akhlaknya mulia, dijadikan sebagai teladan, lalu tiba-tiba bermuka masam dan berpaling dari orang yang secara hierarki sosial rendah. Kenapa? Pertama, sudah miskin, yang kedua tunanetra pula. Sedangkan Al-Quran mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahud wa la tu'amil miskin. Jadi menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin saja dianggap sebagai pendusta agama. Bagaimana pula kalau berpaling dari orang buta dan miskin? Jadi fiha kutubun qayyimatun, di dalamnya ada kitab-kitab yang masih benar. Qayyimah di sini belum mengalami tahrif, belum mengalami perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca Injil yang belum mengalami perubahan, baca Al-Quran. Ingin membaca Taurat yang belum mengalami perubahan, tahrif, baca Al-Quran. Kenapa? Fiha kutubun qayyimah. Ingin baca kitab Zabur yang belum mengalami perubahan, baca Al-Quran. Fiha kutubun qayyimatun. Nah, lalu kemudian terjadilah nanti perbedaan-perbedaan. Lahirlah berbagai macam agama dan simbol-simbolnya masing-masing. Kalau kita lihat di atas yang bintang, biasa disebut dengan bintang Daud, itu adalah Yahudi. Dan kan kalau kita lihat tanda salib, biasa kita ingat Nasrani. Kita lihat bulan bintang, yaitu adalah Islam biasanya seperti itu. Nah, jadilah simbol-simbol yang dibikin, dan simbol-simbol ini lalu kemudian seakan-akan tidak bisa lagi dipertemukan agama-agama ini. Padahal sebetulnya mereka bisa dipertemukan dalam satu hal, yaitu kesamaan pada konsep ketuhanan teologi. Makanya kan di dalam Al-Quran ada bahwa marilah kita jangan memperbesar perbedaan, tetapi ta'alau ila kalimatin sawa. Itu kan di dalam Al-Quran dikatakan. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada kalimat yang sawa, yang kita sepakati bersama. Jadi kalau kita berbeda-beda, Pak Bu sekalian, yang berbeda itu tidak mungkin kita satukan, harus kita saling menghormati. Lalu bagaimana caranya merajut hati dan persatuan? Yaitu kita mencari yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kalau agama-agama samawi, kalimatun sawanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mengakui adanya Allah. Sama-sama mengakui nabi-nabi yang datang dari Allah, itu kalimatun sawanya. Kalau kita sesama umat beragama, termasuk agama yang tidak dari langit, yaitu agama Rabi, sama-sama kita sama-sama percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Semua agama percaya kalau ada kehidupan di balik kehidupan nyata sekarang ini. Maka marilah kita menjadikan kehidupan kita sebagai jembatan, wahana, instrumen, tools menuju ke sana. Itu kalau berbeda agama-agama dalam pengertian umum, termasuk agama Arabi. Bagaimana kalau sesama manusia? Kita memiliki kalimatun sawa. Pertama adalah sama-sama berpatokan pada akal sehat. Yang kedua, sama-sama ingin mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Itu semuanya kita inginkan. Jadi marilah kita selalu mencari kalimatun sawanya, supaya kita jangan selalu mencari perbedaannya menyebabkan kita ribut. Ya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah. Wa ma tafarraqa, ini tidaklah berpecah belah alladziina, orang-orang yang utul kitaba, yang diberikan kitab suci kepadanya, illa kecuali. Jadi mereka justru berpecah belah, orang-orang yang diberikan kitab suci justru mim ba'di, setelah. Jadi ingat, setelah mim ba'di. Maja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, kitab suci, bukti yang nyata. Jadi ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa, tiadalah berpecah belah, tafarruq ya.
tiadalah berpecah belah, bersilang sengketa, bahkan berperang satu sama lain. Alladzina utul kitab, orang-orang diberikan kitab suci. Nasrani yang Yahudi beberapa kali benturan. Utul kitab, yang diberikan kitab suci, illa kecuali justru setelah datang kepada mereka al-bayinat, maja'athumul bayinat, setelah al-bayinat datang kepada mereka. Pertanyaan, kenapa mereka berpecah setelah datang al-bayinat ini? Ada dua penyebabnya. Satu adalah mereka telah menolak pasangan al-bayinat. Padahal tadi al-bayinat itu adalah rasulun minallahi yatlu suhufa mutahharah. Jadi dia adalah figur, orang, oknum. Nah, ketika oknum itu ditolak, maka terjadilah tafarruq. Yang satu. Yang kedua, kenapa terjadi tafarruq? Yaitu setelah meninggal rasulnya, mereka tidak lagi strict, tidak lagi berpegang teguh secara konsisten dengan al-bayyinah ini. Lihatlah di masyarakat Islam kita. Maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita di saudara-saudara kita di Nasrani sering kita mengatakan mereka itu kitab sucinya tidak jelas. Ada Matiusnya, ada Markusnya, ada Lukasnya, ada Yohanes. Kita tidak ada yang mana yang benar, keempat. Injil Yohanes, Injil Matius dan sebagainya. Bahkan menurut Karen Armstrong ada 1.500 versi Injil sebelum diberangus sebagian besarnya dan hanya diterima 4 ini saja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita katanya Al-Qurannya tapi tanpa kita sadari, kita juga telah menciptakan kitab suci baru. Seakan-akan hadis-hadis yang di luar sana juga menyaingi Al-Quran. Bahkan banyak orang mau mati-matian membela hadis-hadis di luar sana, walaupun bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang ada di masyarakat umat Islam kita, mayoritasnya bukan dari Al-Quran. Al-Quran dibaca dan dihafal, tapi sampai pada tingkat intelektualisasi atau edukasi itu bukan dari Al-Quran. Ya, banyakkan dari luar sana. Akhirnya yang terjadi kita saksikan, terjadi anomali lah kalau istilah lainnya. Di satu pihak membaca Al-Quran, tetapi yang diamalkan di luar Al-Quran. Ya, yang dihafal semua doa. Banyak orang menghafal semua doa, tapi begitu menghafal Al-Quran sangat sedikit yang dihafal. Kan lucu Pak ya. Saya kan berkali-kali mengatakan ini bukan kita menentang doa. Di dalam Al-Quran banyak doa, tetapi menjadi ironi, anomali namanya, jika doa-doa semua kita hafal, tetapi Al-Quran kita tidak hafal. Coba kita renungkan Pak, tanya nurani kita. Apakah itu bukan berarti kita telah menomorduakan Al-Quran? Bayangkan kalau doa-doa kita hafal, sementara isi Al-Quran kita tidak tahu. Ya, tanpa kita rasakan kita telah tertipu oleh diri kita sendiri. Dari mana? Dari Al-Quran. Dan kita tanpa kita rasakan masuk kategori yang dilaporkan Nabi di hadapan Allah, yaitu mahjura. Inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rajin sekali baca doa. Bahkan Bapak sekalian, mohon maaf, seberibu maaf, banyak saudara-saudara kita yang tadinya belum mengenal ajaran Islam yang baru atau mazhab baru, tadinya rajin sekali baca Quran, bahkan kemana-mana bawa Quran kecil. Tapi begitu mengenal mazhab yang dianggapnya benar, tiba-tiba jarang baca Quran. Ya. Kan ini menjadi ironi Pak Bu sekalian. Justru harusnya kita mengenal yang baru karena sesuai dengan Al-Quran. Berarti Al-Qurannya yang kita perdalam, bukan sebaliknya. Cobalah lihat di sini. Sumber perpecahan itu ketika keluar dari Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, dan tiadalah berpecah belah itu orang-orang yang diberikan kitab suci justru setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Setelah datang, tetapi mereka tidak berpegang teguh di sana. Ya. Mereka justru mengambil di luarnya. Seperti tadi kita lihat, Injil tiba-tiba versinya banyak. Karen Armstrong mengatakan ada 1.500 versi. Yang 4 tadi itu belum masuk, misalnya Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Mary, dan sebagainya. Injil Injil Judas. Masih banyak sekali Pak sekalian. Nah sekarang kalau kita bicara hadis kan banyak sekali Pak versi-versinya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi dan sebagainya. Apakah hadis ini tidak perlu? Perlu, tetapi posisinya sekunder. Ya, ulangi lagi. Posisi hadis-hadis itu sekunder. Nomor 2, nomor 1 Al-Quran. Kalau kita jadikan nomor 1 juga, berarti ada 2 kitab suci. Ya. Berarti kita telah menaiki kitab suci kita sendiri. Berarti ada yang setara dengan Al-Quran. Ketika ada yang setara Al-Quran, berarti ada 2 kitab suci. Jadi satu-satunya kitab suci adalah Al-Quran, maka dialah yang primary. Sedangkan
hadis-hadis atau kayak yang di luar sana itu namanya sekunder. Ya. Yang kedua, turunan saja, derivasi daripada Al-Quran. Bukan Al-Quran derivasi daripada itu. Ya, jadi illa memba dimaja'athumul bayinah. Dan ini berkali-kali disampaikan dalam Al-Quran. Cuma waktu kita tidak mungkin melakukan tadi komparasi ayat-ayat, ya, karena ini ayat ini baru ayat 4, ya. Karena ini adalah surat Madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Wama umiru, dan tiadalah diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sebetulnya wama umiru, tiadalah aku ini diperintahkan, ya. Atau tiadalah mereka itu diperintahkan, illa kecuali. Jadi agama datang itu adalah tidak ada, ya. Umiru, perintah yang ada di dalamnya, illa kecuali, ini illa liya'budullaha. Mukhlis ini ingat Bapak sekalian. Li-nya di sini namanya lamul amr, ya, liya'budullah. Untuk mereka atau supaya mereka menyembah, ya. Untuk mereka menyembah, lamnya bisa disebut juga lam apa namanya tujuan, illat, ya, tujuan. Jadi liya'budu, supaya mereka menyembah, ya. Jadi liya'budu, agar mereka menyembah, supaya mereka menyembah siapa? Allah. Jadi yang pertama adalah Allah. Inilah kesamaan kita semuanya. Ingat jemaah sekalian, apapun mazhab kita, Syafi'i, Maliki, Hambali, Ja'fari dan sebagainya pasti menyembah Allah. Bahkan Yahudi dan Nasrani menyembah Allah juga. Semua agama samawi menyembah Allah. Inilah kita sebut tadi dengan kalimatun sawa. Jadi agama samawi manapun pasti menyembah Allah. Liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah saja. Tetapi syaratnya di sini mukhlisina lahuddina hunafa. Ada kata-kata mukhlisin, ada kata hunafa di sini. Sebetulnya maknanya ini hampir sama, mukhlisina dan hunafa. Mukhlis itu tidak ada kepentingan lain, no interest, tidak ada keinginan apapun. Mukhlis ikhlas. Kalau orang suci tadi Rasul bukan lagi mukhlis tapi mukhlas. Ya, bedanya kita mereka itu. Jadi kalau para nabi dan rasul tadi itu namanya mukhlas. Ya, kalau kita ini mukhlis. Ya. Jadi Pak, orang suci yang tidak pernah melakukan kesalahan yang disebut dengan maksum itu terjaga, namanya mukhlas. Kalau kita mukhlis. Ya. Jadi kita usahakan agar apa? Apa itu mukhlis? Berusaha untuk menjadi bagian tak terpisahkan daripada mukhlas. Ya. Karena Allah mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa? Mukhlas. Ya. Tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami Allah bersama abrar. Siapa abrar? Mukhlasin, bukan mukhlisin. Jadi kata-kata tawaffana ma'al abrar, kita dianjurkan untuk menjadi mukhlis, karena dengan mukhlis itu bersama dengan mukhlas. Jadi kalau ada orang mengaku mukhlis tapi tidak bersama dengan mukhlas, berarti bukan mukhlis, karena ada kepentingan. Ya. Jadi orang yang bersama dengan mukhlas itu mukhlis. Kenapa? Tidak ada kepentingan. Jadi mukhlis itu kosong. Jadi mukhlis ini mirip dengan bahasa Inggris finish. Tidak ada lagi yang apa-apa di sana. Kosong. Zero mind. Itu adalah mukhlis. Ketika pikiran kita zero daripada berbagai macam kepentingan, ya ikhlaslah namanya. Ya. Kosong. Jadi mukhlis itu ikhlas. Makanya surat apa itu? Qul huwallahu ahad biasa disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai pada tingkat tidak ada lagi apa-apa selain daripada Allah, ya namanya ikhlas. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Makanya surat itu sudah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa. Qul huwallahu ahad. Hanya dia saja. Tidak ada yang lain. Cuma satu. Allahu samad. Maka semua yang ada ini ada karena bergantung kepada dia. Bergantung kepada adanya dia. Bergantung kepada eksistensinya dia. Semua yang eksis, dieksiskan oleh dia. Semua yang ada, diadakan oleh dia. Semua yang hidup, dihidupkan oleh dia. Seperti itu. Semua yang tercipta, diciptakan oleh dia. Allahus samad. Ya. Jadi itu namanya surat Al-Ikhlas. Nama lainnya disebut dengan surat At-Tauhid. Kenapa? Karena ada kata Allahu Ahad. Ya. Jadi kalau dikatakan surat Al-Ikhlas, kata Al-Ikhlas tidak ada di dalam surat Qul huwallahu ahad. Yang ada Tauhid dari kata Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, maka disebut dengan At-Tauhid. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Hunafa benar-benar lurus, artinya hatinya fokus, lurus ke sana, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak mencong kiri, tidak mencong kanan. Itu namanya hunafa. Ya, mukhlis artinya kosong, zero mind. Pikiran kita kosong daripada apapun selain daripada Allah. Zero mind selain daripada Allah. Sedangkan hunafa itu lurus, fokus ke depan. Seperti kalau kita mau menembak itu kan ada gambar ya di depannya, itu kan fokus ke situ. Namanya hunafa. Nah, itulah agama sebetulnya. Ya. Itulah agama sebetulnya. Jadi, liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Barulah beragama dengan benar. Barulah inna dina indallahil Islam. Barulah berlaku wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barulah lahir kata ad-din. Barulah lahir kata-kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Barulah berlaku itu Bapak sekalian. Kalau belum masuk kategori mukhlis dan hunafa, ya berarti jangan-jangan bukan agama yang kita anut, tetapi pikiran kita sendiri. Agama bukan dari Allah, tapi agama yang kita ciptakan sendiri. Agama yang telah kita campur baurkan. Agama seperti gado-gado, sudah campur baur antara apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dan yang kita percaya sendiri. Orang yang mencampur baurkan antara ajaran dari Al-Quran dengan pendapatnya, pikirannya, budayanya, kulturnya, dan dianggap sebagai suatu kepercayaan, akidah, atau doktrin keimanan, maka itu yang disebut dengan amani, beragama dengan amani, berdasarkan angan-angan saja. Wa yuqimus shalah, baru mendirikan salat. Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi niat dulu diperbaiki. Ya, baru kemudian salat. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Baru apa lagi? Wa yu'tunaz zakat, baru kemudian mengeluarkan zakat. Apa kata Allah? Wadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyim. Itulah dinul qayyim, ini dinul qayyim. Jadi inilah din al-qayyim tadi. Ya. Tadi di atas kita juga sudah bicara tentang apa namanya? Qayyim juga, ya. Jadi yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wadzalika dinul qayyim. Secara lahiriah, ini ayat ini kita pahami dulu dari secara lahiriah. Secara lahiriah, kalau saudara-saudara kita itu sudah sholat, sudah mengeluarkan zakatnya, terutama zakat fitrah, ya maka itu berarti agamanya sudah benar. Tidak boleh kita menuduh yang tidak-tidak. Hanya karena berbeda dengan kita. Hanya karena berbeda menentukan satu Syawal dan satu Ramadannya dengan kita. Sehingga kita dengan gampang saling mencurigai. Dengan gampang saling bersuuzan, berburuk sangka dengan yang lain. Secara zahir ya, kalau dia sudah melakukan sholat, dan sudah menunaikan zakatnya, maka adalah saudaramu dalam agama. Ya. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Lagi-lagi sayangnya waktu kita tidak cukup banyak untuk membandingkan ayat ini dengan ayat lain. Tetapi secara zahir, bahkan kita sampaikan bahwa secara zahir, di dalam peperangan pun juga, kalau ada orang yang menyerah, tidak boleh kita bunuh. Ya. Dengan mengatakan kami beriman, tidak boleh kita bunuh. Walaupun baru di depan pedang kita berkata begitu. Ya. Jadi berkaitan dengan relasi sosial, berkaitan dengan relasi interaksi masyarakat, kita tidak boleh mencari-cari isi hatinya orang. Yang bisa kita lihat adalah lahiriahnya, zohirnya. Kalau orang itu kelihatannya tidak bikin kekacauan, tidak melakukan kejahatan, ya kita berhak mengatakan dia orang baik. Tanpa melihat agama, ras, dan kepercayaannya. Jadi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, kemudian ini adalah orang-orang tertutup hatinya. Jadi ini kafaru, sebetulnya kafaru itu adalah orang tertutup hatinya. Sehingga melakukan kejahatan. Ketika melakukan kejahatan, berurusan dengan polis. Nah, seperti itu. Allah katakan, innal ladzina kafaru, sebenarnya orang tertutup hatinya. Min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin. Tadi mirip dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau di sini innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Dia tempatnya adalah dalam nar, ya, neraka jahanam. Nar ini artinya api yang tidak ada cahayanya. Jadi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Jadi dari kalangan ahli kitab, dari kalangan musyrik. Jadi tadi lagi-lagi kafirnya di sini dibatasi pada sebagian ahli kitab dan sebagian orang musyrik. Karena ada sebagian ahli kitab, ada sebagian orang musyrik, secara zahir masih ahli kitab, secara zahir masih musyrik, tetapi hatinya terus-menerus mencari kebenaran. Hatinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Dia tidak masuk kategori istighna. Banyak orang yang tadinya musyrik, tetapi mencari dan mencari, pada akhirnya sampai kepada Islam. Banyak orang tadinya ahli kitab, tetapi mencari dan mencari, pada akhirnya sampai kepada agama tauhid. Maka yang di sini dibatasi sebagian. Innal ladzina kafaru, dari mana sebagian? Min, dari kalangan ahli kitab dan musyrik, fi nari jahannama. Siapakah mereka ini? Yang tidak mau berubah walaupun kebenaran sudah datang, dan mereka mencari-cari alasan untuk terjadi tafarruq, perpecahan di antara umat manusia. Mereka inilah fi nari jahannama khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini yang disebut dengan syarrul bariyah. Mereka ini yang disebut dengan seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Ya. Kenapa? Karena Allah ciptakan dia dengan hati yang fitrah, tetapi yang fitrah itu dia tutup. Lalu melakukan kejahatan seperti yang kita lihat tadi. Akhirnya Allah mengatakan, udahlah mereka di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah mereka ciptakan sendiri dan kekal di dalamnya, dan mereka lah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena lebih buruk daripada hewan ternak. Ulaika kal anham al-an'am balhum adal. Bagus sekali di dalam surat Al-Anfal dikatakan juga inna syarrad dawab. Seburuk-buruk hewan melata ialah as-summul bukmu, yaitu orang yang tidak mau lagi mendengar dan tidak mau lagi berdiskusi. Siapa mereka? Alladzina la yaqilun, yang tidak lagi mau menggunakan akal sehatnya. Ingat, tidak mau menggunakan akal sehatnya. Sebaliknya orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Nah, kita ambilkan background seperti ini Pak Ustaz. Ini adalah muslimah kita yang pakai jilbab, menutup auratnya, tapi mereka bikin produk-produk yang bisa bermanfaat bagi manusia, bikin karya-karya seni, bermanfaatnya amal saleh namanya, memperbaiki keadaan. Innalladzina amanu, orang beriman tapi beramal saleh. Beriman tapi beramal saleh. Apa itu beramal saleh? Punya karya-karya sosial yang bermanfaat bagi seluruh manusia, bukan hanya bermanfaat orang Islam. Kalau dia hanya bikin kerudung atau mukena, hanya bermanfaat orang Islam. Tapi kalau dia bikin handphone, bermanfaat bagi seluruh manusia. Kalau dia hanya bikin kalau dia hanya bikin misalnya kopiah seperti ini, hanya bermanfaat bagi orang Islam. Tapi kalau dia bikin misalnya mobil, kereta, bermanfaat bagi seluruh manusia. Kalau dia bikin baju koko, bermanfaat hanya bagi orang Islam, atau paling tidak bagi orang Filipina misalnya, karena Filipina juga bagi bajunya seperti ini. Tapi kalau dia bikin berbagai macam jenis bentuk-bentuk baju, bermanfaat bagi seluruh manusia. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika, mereka itulah khairul bariyah. Mereka itulah adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi lawannya tadi. Kalau tadi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau di sini ulaika hum khairul bariyah. Pada saat ayat ini turun berdasarkan satu tafsir yang sangat terkenal, siapakah khairul bariyah itu Rasulullah? Maka dia mengatakan ali wa syi'atuhu. Itu sebagian tafsir mengatakan seperti itu. Dan semua buku hadis kalau kita baca, Bukhari, Muslim, dan sebagainya, semua sepakat bahwa di antara sahabat Nabi yang paling utama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kelahirannya makanya diakui di Ka'bah, dan kemudian semua mazhab dalam Islam kalau menyebut Ali biasanya tidak menggunakan radhiyallahu. Jarang Bapak Ibu sekalian pasti tidak pernah mendengarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun bagus juga, dan beliau juga radhiyallahu anhu, nanti belakang sini ada. Tapi kebanyakan kalau menyebut Ali itu disebut dengan karramallahu wajah. Jadi karramallahu wajah. Ya KW kalau disingkat itu karramallahu wajah. Jadi KRW kalau tidak salah. KRW karramallahu wajah. Ya.
Nah, jadi kalau yang lain itu kan sahabat yang lain disebut dengan radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sebagainya, itu radhiyallahu anhu ya. Jadi itu disebut dengan apa namanya? Allah ridhoi. Tapi kalau Ali biasanya disebut karramallah. Kenapa karramallah? Karena tidak pernah sekalipun wajahnya menghadap kepada berhala. Sejak lahir dia sudah lahir di pangkuan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah meninggal juga berada di pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ataukah berada di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, maka disebutlah dengan khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi ini adalah berbalikan. Ini namanya antitesis daripada syarrul bariyah, kebalikan. Ya, berbeda 180 derajat, ya. Kalau tadi di syarrul bariyah di derajat 0, kalau ini adalah di derajat 180, jadi berbalikannya. Jadi ulaikahum khairul bariyah. Terakhir kemudian ayat 8, ini adalah ayat terakhir. Ya, ini adalah taman yang indah. Mereka disiapkan adalah air-air yang mengalir di bawahnya, sorga, jannah yang mengalir di bawahnya. Siapa? Alladzina amanu tadi, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim. Imbalan mereka di sisi Tuhannya adalah jannatu adnin, taman-taman Aden. Ingat, jannatu adnin ini tempat berkumpulnya orang dengan keluarganya. Kita pernah sampaikan dulu di beberapa tempat bahwa jannatu adnin itu adalah alladzi yadkhulunaha bersama dengan orang-orang saleh. Jadi alladzina yadkhuluna bersama dengan wa abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, bersama dengan orang-orang tua mereka, ayah bunda mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, dan bersama dengan anak-anak mereka. Alladzina yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu di dalam surat Ar-Ra'd. Jadi mereka namanya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan seterusnya. Jadi surga Aden ini adalah surga tempat berkumpulnya keluarga-keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin berkumpul dengan anak istri dan orang tuanya nanti di akhirat, jadilah hamba-hambanya yang soleh. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka juga kekal di dalamnya abada. Sama tadi juga orang yang seburuk-buruknya makhluk. Innalladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi dari jannah khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di sini juga dikatakan jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Makanya saya katakan tadi, mereka juga berhak menyandang gelar radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan kalau kita lihat kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an justru merujuk kepada siapa tadi? Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebetulnya yang radhiyallahu anhum wa radu an yang sesungguhnya. Dzalika yang demikian itu liman khasyara, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang khasyara, hanya takut kepada Tuhannya. Ingat, hanya takut kepada Tuhannya. Kenapa? Karena wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa. Mukhlishina lahu dinahu hunafa, nama lainnya adalah khasyal rabbah. Liman khasyal rabbah. Jadi tidak ada kepentingan lain, tidak ada interest lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada fokus lain. Tidak ada keinginan untuk mempertahankan subjektivitas kelompoknya, mazhabnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Liman khasyal rabbahu, untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Inilah Bapak Ibu sekalian serbahagia surat Al-Bayyinah. Jadi kalau kita lihat dari atas itu sebetulnya indah sekali penjelasan daripada ayat ini, berkenaan dengan dua golongan, yang satu yang tertutup hatinya dan yang satunya lagi adalah terbuka dengan cahaya iman dan amal saleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum mukhalafahnya ayat 4, potensi kita untuk berada dalam situasi kondisi yang sama, menentang Imam Mahdi alaihissalam,
di zaman kita adalah seluas bagaimana berlaku dalam ayat yang meneguri ahlu kitab tadi. Sebab kita pun termasuk ahlu kitab. Kita pun telah diberikan bayinah. Kita pun telah didatangi insan kamil. Kita pun telah diteguri daripada surah ke surah, ayat ke ayat. Maka tak mustahil kita boleh tergolong dalam teguran ayat 4 tadi. Beri pencerahan dan teguran kami. Terima kasih banyak, Bang. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa segala sesuatu hanya Allah. Lalu kemudian Allah mendelegasikan kebenarannya itu melalui orang-orang suci di antara makhluknya, yaitu manusia yang disebut tadi dengan khairul bariyah. Nah, siapa saja yang menentang khairul bariyah itu sebetulnya hakikatnya menentang juga Rasul. Ya, tadi apa tadi Rasulullah, ya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharatin. Jadi siapa yang menentang khairul bariyah, dia menentang Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ya. Dan yang namanya suhufan mutahharah tadi tidak hanya berhenti pada Rasul Muhammad, tetapi berkelanjutan terus-menerus. Seperti yang disampaikan di dalam surat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ingat, suhufan mutahharah itu sama. Ya, wa yutahhirakum tathira. Berarti kenapa kok ada kata yutahhirahum tathira? Ayat tathir. Karena hanya orang yang tersuci, kalau orang yang tathirlah yang boleh menjadi pasangan sempurna daripada suhufun mutahharah. Kalau dia tidak sempurna seperti kita, ya kita hanya membaca seperti ini. Kita banyak termasuk Al-Faqih ini Pak sekali membaca, tapi belum tentu hatinya seperti itu. Tapi kalau mereka yang dibaca itu sebetulnya dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang para orang suci ketika membacakan Al-Quran kepada kita, ya tulus suhufan mutahharah, yang dibacakan itu bukan Al-Quran saja dari Allah, tetapi yang dibacakan dirinya sendiri. Karena dirinya itu sudah merupakan jelmaan sempurna daripada suhufun mutahharah. Ya. Dan ini yang terjadi pada sampai akhir zaman, sampai pada yang terakhir yang disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Qaim, Sahibul Asri wa Zaman. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah yang menjadi sempurna. Dengan demikian menolak Sahibul Asri wa Zaman yang merupakan manusia suci terakhir atau maksumah terakhir adalah maksumin terakhir, sama dengan menentang khairul bariyah, sama dengan menentang Rasulun minallah, sama dengan menentang suhufun mutahharah. Kan satu kesatuan. Ya, jadi inilah jemaah sekalian wajar, walaupun tidak disebutkan di situ. Tapi begitu kita sebutkan bahwa yang namanya Imam Mahdi yang ditunggu itu adalah pasangan Al-Quran, syarikul Quran, berarti konsepnya sama. Menentang khairul bariyah, sama dengan menentang Rasulun minallah, sama dengan menentang suhufun mutahharah. Dan menentang suhufun mutahharah sama dengan menentang juga Injil, Taurat, Zabur, dan suhufil ula. Kenapa? Karena fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhufun mutahharah itu ada fiha kutubun qayyimah. Semua kitab-kitab suci yang masih lurus ada di dalamnya. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apaan Ustaz, mohon petunjuk. Ini berkaitan dengan ibu guru yang mengajar gitu. Beliau mengalami kesulitan ketika menerangkan tentang kisah-kisah Nabi karena mungkin kekurangan referensi. Nah, ternyata kisah-kisah Nabi yang lengkap sekali itu ada di dalam Al-Quran seperti tadi Ustadz jelaskan. Kendala kami itu juga tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Barangkali ada petunjuk Ustadz, buku referensi yang bisa dipakai tentang kisah-kisah para Nabi yang sesuai dengan Al-Quran. Begitu Ustadz, terima kasih. Oh, baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertama yang kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran memang lengkap ya, tetapi terpisah-pisah biasanya. Contohnya kisahnya Nabi Musa itu ada di surat Toha, ada di berbagai tempat. Yang mungkin lengkap itu runtut cuma kisah Nabi Yusuf. Ya. Jadi kalau kita baca surat Yusuf, jadi kalau Ibu tadi bertanya, kalau ingin bacakan kisah Nabi yang sempurna dalam Al-Quran dalam satu surat itu surat Yusuf. Jadi surat Yusuf itu lengkap dari awal sampai akhir Nabi Yusuf.
Dan itulah yang paling menurut saya cerita Nabi Yusuf yang bebas dari bias. Ya, kenapa? Karena ya benar-benar situ kalau di cerita-cerita di luar itu kan, cerita-cerita luar itu kan nanti diceritakan bahwa Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha, kan begitu Pak Abe. Ya, apakah itu benar? Saya tidak mengatakan benar atau salah, tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran itu ceritanya hanya sampai pada ketika Nabi Yusuf diangkat jadi pejabat dan nabi, lalu kemudian maksudnya dibi'tsa, lalu kemudian saudaranya dan orang tuanya sujud kepadanya. Sujudnya apa? Sujud seperti mana perintah Allah sujud kepada malaikat kepada Adam. Ya, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, itu yang ditunjukkan pada Nabi Yakub, istrinya Nabi Yakub, kemudian anak-anaknya Nabi Yakub yang 11 semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Sebagai apa? Sebagai khalifatullah fil ardh, pengganti daripada ayahnya yang Nabi Yakub. Dan di situ juga Nabi Yakub dan sujudnya dia kepada anaknya menjelaskan ayat lain mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya selalu siap membantu dan menolong nabi yang datang kemudian. Selalu yang duluan menolong yang belakangan. Sehingga yang paling tinggi, yang paling mulia yang datang belakangan. Begitu. Jadi semakin ke belakang menampung yang sebelumnya. Maka wajarlah kalau Nabi Muhammad itu yang paling sempurna, karena dalam Nabi Muhammad menampung Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan misalnya kalau Nabi Adam tidak menampung siapa-siapa. Kenapa belum ada nabi sebelumnya? Nabi Idris hanya menampung Nabi Adam. Begitulah. Semakin ke belakang sini semakin menampung segala-galanya, sehingga otomatis dia adalah merupakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, itu yang kita bisa baca dalam surat Yusuf. Nah, pertanyaan tadi Ibu, bagaimana kita referensinya? Saya kira semua sih sebetulnya buku-buku yang ditulis berkenaan dengan nabi-nabi itu sebetulnya bagus lah Bu ya. Intinya bagus. Cuma saja bagaimana caranya kita memfilter bahwa cerita dalam buku-buku itu masih murni atau tidak, atau ada tambahan atau tidak ada. Ya Ibu rajin baca Al-Quran. Itulah pentingnya Al-Quran sebagai referensi. Ya karena sepanjang pengetahuan saya rata-rata kalau kisah-kisah Nabi ya lumayan bagus ya. Selama benar-benar itu ditulis oleh orang yang kompeten. Ada penulisnya maksud saya, diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang kompeten. Jangan penerbit yang abal-abal. Karena nanti takutnya cerita itu cuma sekedar kayak campuran antara fakta dan dongeng. Nah itu kita hindari cerita dongeng yang masuk pada cerita nabi-nabi, karena salah satu penyebab Taurat dalam versi kita itu atau perjanjian lama dalam versi kita itu bermasalah Bu, karena cerita-cerita nabi itu banyak yang bias. Ya kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, kisah-kisah nabi itu banyak sekali yang bias. Tiba-tiba kok nabinya menjadi porno misalnya, menjadi enggak enak. Nah itu banyak sekali di sana. Nah oleh sebab itulah di dalam Al-Quran kita tidak kayak gitu. Nah selama nabinya tidak keluar daripada cerita-cerita yang menunjukkan kesuciannya sebagai seorang nabi, nah maka saya kira itu adalah benar. Dan saya kira juga memang yang namanya mahasiswa kita atau anak-anak kita memang harus kita biasakan membaca semua jenis buku. Itu intinya. Misalnya gini Bu, kalau Ibu misalnya menyampaikan kepada mereka cerita Nabi versi kita atau versi yang benar lah menurut Al-Quran, itu nanti tidak terbiasa ketemu dengan yang di luar, sehingga dia nanti kehilangan perspektifnya ketika bertemu dengan orang yang berpendapat yang berbeda. Jadi memang sebaik-baiknya pengajaran itu membiasakan melihat dengan kacamata yang berbeda, sehingga dia bisa melihat namanya perspektifnya menjadi kaya, terjadi enrichment, supaya dia bisa melihat di mana kesalahannya. Itulah sebabnya orang Islam sebenarnya tidak perlu takut berdiskusi dengan orang yang tidak bertuhan, karena dengan kita berdiskusi dengan dia, kita tahu perspektifnya dia, kenapa dia mengatakan tidak ada Tuhan. Nah dari situ kemudian kita bisa memberikan jawaban-jawaban. Ibaratnya pada zaman Nabi ada masalah, turunlah qul, katakanlah Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah jawaban terhadap masalah-masalah. Baiklah sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau di chat tidak ada, berarti kita sini. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.